Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya Arus Susilo, staf pengajar dari MTSN 2 Trenggalek, Jawa Timur, akan menjelaskan sebuah materi bahasa Inggris untuk tingkat SMP MTS kelas 7 dengan topik The Members of Our Family, yaitu tentang keluarga ataupun anggota-anggota keluarga kita. Tujuan pembelajaran yang akan kita capai yaitu yang pertama, peserta didik dapat mengetahui dan menyebutkan anggota keluarga dalam bahasa Inggris dengan benar. Yang kedua, peserta didik juga dapat membaca family tree dan membuat family tree berdasarkan anggota keluarga masing-masing. Family members dalam keluarga kita ataupun anggota keluarga kita ada 3 istilah. Yang pertama adalah direct family atau yang disebut dengan keluarga langsung, keluarga yang ada dalam keluarga kita karena ada ikatan darah. Yang kedua, indirect family, yaitu keluarga tak langsung atau keluarga yang ada di keluarga kita karena ada ikatan-ikatan pernikahan seperti ibu mertua, bapak mertua, saudara ipar, dan lain-lain. Special family, yang ketiga adalah special family atau keluarga khusus, keluarga yang punya hubungan khusus terhadap keluarga kita. Kita perhatikan sebuah foto keluarga. Kita akan mengamati foto keluarga ini dari istilah-istilah anggota keluarga. Kita perhatikan, which one is the father? Mana yang merupakan yang sebagai ayah dalam gambar ini? Betul, ini adalah sebagai ayah. Sedangkan selanjutnya, which one is the mother? Mana yang termasuk yang sebagai ibu? Betul, ini adalah yang sebagai ibu. Which one is the son? Mana yang termasuk anak laki-laki? Ya, ini adalah 2 anak, ini adalah anak laki-laki dari ayah dan ibu. Which one is the brother? Mana yang termasuk saudara laki-laki? Ya, ini yang kecil adalah saudara laki-laki dari yang besar, atau ada istilah lain, yang besar ini adalah saudara laki-lakinya dari yang si kecil. Selanjutnya ada gambar. Kita perhatikan. Which one is the grandfather? Mana yang sebagai kakek? Ya, betul. Ini adalah gambar dari seorang kakek. Selanjutnya, which one is the mother? Mana yang sebagai nenek? Ya, ini betul. Ini adalah nenek. So, father and mother, yaitu kakek dan nenek ini dalam hubungan keluarga kita adalah sebagai orang tua dari bapak atau ibu kita, orang tua dari ayah atau ibu kita. Selanjutnya ada gambar 2 remaja. Kita perhatikan. Do you have any sisters? Ada di sebuah dialog berkata, apakah kamu mempunyai saudara laki-laki, saudara perempuan? Temannya yang perempuan menjawab, I don't have any sisters. Saya tidak mempunyai saudara perempuan. Kemudian bertanya lagi, do you have any brothers? Jadi anak laki-laki ini bertanya pada temannya, apakah kamu mempunyai saudara laki-laki? Temannya menjawab, yes, I have 3 brothers. Saya mempunyai 3 saudara laki-laki. How about you? Bagaimana tentang kamu? Temannya laki-laki menjawab, I don't have any brothers. Saya tidak mempunyai saudara laki-laki, but I have 2 sisters. Tapi saya mempunyai 2 saudara perempuan. Jadi ini adalah suatu dialog yang menggambarkan tentang istilah-istilah dalam keluarga kita. Berikutnya adalah Sasa's family tree, yaitu kita amati pohon keluarga dari Sasa. Di sini ada Dasuki and Dahlia. Dasuki and Dahlia.
Daisuke and Dahlia have daughter. The daughter is Daisy. Jadi Pak Daisuke dan Dahlia mempunyai anak perempuan namanya Daisy. Kemudian Daisy has a couple. His name is Aprizal. Kemudian Daisy mempunyai pasangan atau menikah dengan Aprizal. Sehingga Daisy dan Aprizal have two children. The first is Sasa and the second is Reza. Daisy dan Aprizal mempunyai anak yaitu Sasa and Reza. Dalam istilah keluarga kita perhatikan Sasa dengan Pak Daisuke sebagai apa? Kita bisa mengatakan Sasa is granddaughter is Daisuke's granddaughter. Jadi kita bisa mengatakan Sasa adalah cucu perempuannya dari Pak Daisuke. Atau kita bisa mengistilah lain, Reza is Daisuke's grandson. Reza adalah cucu laki-laki dari Pak Daisuke. Ya. Kita ada istilah lain, contoh, Sasa terhadap Bu Daisy itu hubungannya seperti apa? Kita bisa mengatakan Sasa is Daisy's daughter. Jadi Sasa adalah anak perempuannya Bu Daisy. Atau ada istilah lain, Reza is Aprizal's son. Reza adalah anak laki-lakinya Pak Aprizal. Atau ada istilah lain, kita bisa mengatakan apa hubungannya Daisy dengan Pak Daisuke? Kita bisa mengatakan Daisy is Daisuke's daughter. Jadi Daisy ini adalah anak perempuannya Pak Daisuke. Atau istilah lain lagi, kita bisa mengatakan apa hubungannya Pak Daisuke dengan Daisy? Kita bisa mengatakan Daisuke is Daisy's father. Pak Daisuke ini adalah bapaknya Daisy. Atau kita bisa mengatakan dengan Bu Dahlia hubungannya adalah Dahlia is Daisy's mother. Jadi Bu Dahlia adalah ibunya Daisy. Atau dengan hubungan Bu Daisy dengan Pak Aprizal kita bisa mengatakan apa hubungannya Daisy dengan Pak Aprizal? Kita bisa mengatakan Daisy is Aprizal's wife. Jadi Bu Daisy adalah istrinya Pak Aprizal atau Aprizal is Daisy's husband. Pak Aprizal adalah suaminya dari Bu Daisy. Ini adalah contoh sebutan-sebutan istilah dalam keluarga ataupun pohon keluarga. Kita lanjut. Ketika kita ingin bertanya atau mengatakan pada orang lain, kita bisa biasanya menggunakan yaitu asking for and giving information using have. Kita bisa biasanya menggunakan kata have yang artinya mempunyai. Contohnya adalah I have, you have, she has, he has, it has, we have, they have. Jadi perhatikan. Sehingga ketika I maka menggunakan have, you menggunakan have, sedangkan untuk she, he, dan it kita menggunakan has. Perhatikan. Sedangkan we tetap menggunakan have, they tetap menggunakan have. Kita lanjut umpamanya I have one brother. You have one brother. She has one sister. He has one brother. We have two sisters. They have two brothers. Jadi titik-titik ini untuk melanjutkan. Sedangkan untuk negatif adalah kita tinggal menambahkan not setelah auxiliary atau kata bantu. Sedangkan untuk kata tanya atau kalimat tanya, maka auxiliary-nya adalah kita taruh di depannya. Sehingga ketika I menggunakan do, you menggunakan do, she menggunakan does, he menggunakan does, it menggunakan does, we menggunakan do, they menggunakan do, dan belakangnya semuanya tetap have. Kita lanjut.
Contoh. Contoh penggunaan have. Do you have any children? Yes, I do. I have one child. Ya, saya mempunyai. Ya, saya mempunyai satu anak. Do you have any nephews? Apakah kamu mempunyai keponakan? No, I don't. Saya tidak mempunyai keponakan. I don't have any nephews. Saya tidak mempunyai keponakan sama sekali. Does he have any son? Apakah dia mempunyai anak-anak laki-laki? Contoh jawabnya, yes, he does. Ya, dia mempunyai anak laki-laki. He has 5 sons. Dia mempunyai 5 anak laki-laki. Dan seterusnya. Istilah-istilah atau kata yang berkaitan dengan anggota keluarga. Yang pertama adalah father, artinya ayah. Mother, artinya ibu. Son, artinya anak laki-laki. Daughter, anak perempuan. Brother, saudara laki-laki. Sister, saudara perempuan. Younger brother, adik laki-laki. Younger sister, adik perempuan. Older brother, kakak laki-laki. Older sister, kakak perempuan. Aunt, bibi. Uncle, paman. Cousin, sepupu. Niece, keponakan perempuan. Nephew, keponakan laki-laki. Father-in-law, bapak mertua. Mother-in-law, ibu mertua. Brother-in-law, saudara ipar laki-laki. Sister-in-law, saudara ipar perempuan. Grandfather, kakek. Grandmother, nenek. Grandson, cucu laki-laki. Granddaughter, cucu perempuan. Grandchildren, cucu. Ya. Istilah-istilah tadi lebih baik kalian juga mengulang kembali agar pengucapannya bisa bagus dan baik. Selanjutnya, di sini ada contoh contoh dari sebuah mengungkapkan identitas diri. Contohnya, hello my friend, good morning. I want to introduce myself. Saya ingin memperkenalkan diri saya. My name is Rizkina Isa. Nama saya Rizkina Isa. My family call me Isa. Keluarga saya memanggilnya Isa. I come from Trenggalek. Saya berasal dari Trenggalek. I am 14 years old. Saya berumur 14 tahun. And I am 160 cm tall. Saya mempunyai tinggi yaitu 160 cm. My mother's name is Yuyun. Nama ibu saya adalah Yuyun. My father's name is Aris. Nama ayah saya adalah Aris. I have a brother. Saya mempunyai saudara laki-laki. He is Rafif. Dia adalah Rafif. My hobby is playing football. Hobi saya adalah bermain sepak bola. Okay, I think enough for my introducing. Thanks for the attention. Jadi ini adalah contoh bagaimana kita mengenalkan diri dan mengenalkan keluarga-keluarga kita. Sehingga dengan harapan nanti kalian bisa mengenalkan diri kalian dan juga bisa mengenalkan keluarga kalian serta mampu bertanya kepada teman kalian tentang dirinya ataupun anggota keluarga. Itu yang dapat kami sampaikan. Semoga dapat bermanfaat. Jika ini bermanfaat, jangan lupa untuk klik subscribe dan like. Terima kasih dari saya. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.